Malaikat Jibril pun berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masa kenabian sudah semakin dekat, rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Kristen, dan dukun-dukun Arab membahas tentang Rasulullah sebelum kenabian beliau. Mereka mendapatkan ciri beliau dan ciri zamannya dalam kitab mereka dan sesuai dengan wasiat nabi-nabi mereka dalam kitab itu. Bahkan mereka sering bertawasul memohon pertolongan dengan nama nabi saat terjadi peperangan. Sedangkan dukun-dukun Arab, mereka didatangi setan-setan dari bangsa jin yang membawa berita yang mereka curi. Di antara kemampuan yang Allah berikan pada jin atau setan adalah kemampuan mencuri berita langit. Sebelum Nabi Muhammad lahir, setan biasa naik ke tempat di langit lalu mencuri berita. Para setan ingin mencuri berita sebelum kejadian itu terjadi. Kemudian berita langit ini akan disampaikan oleh setan pada tukang sihir dan dukun. Dari berita yang mereka dengar, mereka reka-reka menjadi 1000 kedustaan. Namun kini mereka tidak lagi bisa naik dan mencuri berita itu. Sebab, jika mereka memaksakan diri hendak naik ke atas untuk mencuri berita, maka bintang-bintang berapi akan menghantam mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 8 dan 9 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan berita itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya." Dukun lelaki dan dukun wanita Arab tiada henti mengungkap tentang hal yang berhubungan dengan Rasulullah. Tapi orang-orang Arab tidak peduli, hingga saat Allah mengutus Rasulullah sebagai nabi dan ramalan-ramalan dukun tersebut menjadi kenyataan. Saat itulah orang-orang Arab baru mengetahui berita tersebut. Tatkala Rasulullah berumur 40 tahun, Allah yang Maha Tinggi mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Sebelum beliau diutus, Allah telah mengambil perjanjian kepada seluruh nabi supaya mereka beriman kepadanya, membenarkannya, dan menolongnya menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Allah juga mengambil perjanjian dari mereka supaya mereka mengabarkan hal tersebut kepada orang-orang beriman dan membenarkan mereka sehingga kebenaran dapat ditegakkan. Wahyu yang pertama kali diterima Rasulullah ketika Allah berkehendak memuliakannya dan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya adalah berupa mimpi yang benar. Dan tidaklah beliau bermimpi dalam tidurnya kecuali pasti beliau melihatnya laksana rekahan sinar pagi. Mulai saat itu, Allah menjadikan Rasulullah suka menyendiri dan tiada pekerjaan yang lebih beliau sukai daripada menyendiri. Pada bulan itu, Rasulullah berdiam diri di Gua Hira sebagaimana biasa dilakukan pada setiap tahunnya. Beliau senantiasa menyuguhkan makanan kepada orang-orang miskin yang datang kepada beliau. Usai melakukan hal itu, beliau pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Baru kemudian beliau pulang ke rumah. Begitulah yang terus terjadi hingga Allah mengutusnya sebagai seorang nabi pada 17 Ramadan 610 Hijriah. Saat itu beliau berangkat ke Gua Hira dengan disertai istrinya. Malam itu Allah memuliakan beliau dengan menganugerahkan kerasulan dan merahmati hamba-hambanya dengan rahmat itu. Malaikat Jibril datang dengan membawa perintah Allah Ta'ala. Malaikat Jibril mendatangi beliau dengan membawa secarik kain sutra yang di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril pun berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mendekap beliau dengan kain sutra tersebut hingga merasa seolah-olah beliau sudah mati. Kemudian melepaskannya dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Apa yang mesti aku baca?" Malaikat Jibril pun mendekap beliau kembali hingga merasa seolah-olah beliau telah mati. Kemudian melepaskan dan berkata, "Bacalah." Rasulullah pun berkata, "Apa yang mesti aku baca?" Kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5.
Setelah terjadinya peristiwa itu, kemudian Jibril pun pergi meninggalkan Rasulullah. Dan beliau merasakan jika sesuatu telah tertulis dalam hati beliau. Lalu beliau pun keluar dari Gua Hira. Ketika berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari langit, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedang aku adalah Jibril." Beliau menundukkan kepala ke langit. Saat itu beliau melihat Jibril dalam sosok seorang laki-laki yang membentangkan kedua kakinya ke ufuk langit. Jibril berkata lagi, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedang aku adalah Jibril." Kemanapun beliau arahkan pandangan, Jibril berada di sana. Beliau terdiam dan tak selangkah pun kaki bergerak. Hingga akhirnya Khadijah mengirimkan pelayan-pelayannya untuk mencari Rasulullah hingga ke Mekah atas dan kembali lagi kepada Khadijah tanpa hasil. Padahal Rasulullah tetap berdiri di tempat semula. Kemudian Jibril pergi dan Rasulullah pun pulang menemui keluarganya. Sesampainya di rumah, Rasulullah pun menceritakan kejadian itu kepada Khadijah. Khadijah yang selama ini telah menanti kebenaran itu berusaha meneguhkan Nabi dan memberikan kegembiraan serta harapan bahwa beliau SAW akan diangkat menjadi nabi untuk umat ini. Khadijah kemudian pergi ke kediaman Waraqah bin Naufal, saudara sepupunya. Waraqah adalah seorang penganut agama Kristen yang mengkaji kitab-kitab agama dan banyak belajar dari orang-orang Yahudi serta orang Kristen. Khadijah mengabarkan kepada Waraqah persis seperti apa yang dituturkan Rasulullah bahwa beliau melihat dan mendengar sesuatu. Waraqah bin Naufal pun berkata, "Kudus, kudus, demi zat yang jiwa Waraqah ada di tangannya. Jika semua yang engkau tuturkan benar, wahai Khadijah, sungguh dia telah didatangi Jibril yang dahulu pernah datang kepada Musa. Dia adalah nabi untuk umat ini. Katakanlah padanya bahwa hendaknya dia bersabar." Lalu Khadijah pulang menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah. Usai melakukan khalwat di Gua Hira, Rasulullah beraktivitas seperti biasanya. Beliau pergi ke Ka'bah lalu tawaf. Saat sedang tawaf itulah beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah pun berkata, "Wahai sepupuku, tuturkanlah kepadaku apa yang engkau lihat dan engkau dengar." Rasulullah SAW kemudian menuturkan apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar kepada Waraqah. Waraqah bin Naufal pun berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh engkau adalah nabi untuk umat ini. Sungguh Jibril yang dahulu pernah datang kepada Musa kini telah datang kembali padamu. Engkau pasti akan didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi. Seandainya aku masih hidup pada hari itu, pasti aku menolong Allah dengan pertolongan yang diketahuinya." Kemudian Waraqah bin Naufal pun mencium ubun-ubun beliau. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke rumah. Sejak saat itulah Rasulullah SAW oleh Allah diutus menjadi Rasul umat ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan dapat kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.